Drop it. Bisa dibilang masalah yang dibahas soalnya gimana nih Kak? Ini baru dapat ini sih. Apa ini? Baru yang ini ya kebijakan ini udah kita bakar. Ini kita diketahui kebijakan-kebijakan. Itu masih ada ya, itu kita sebar 8 titik sebenarnya, dan kebetulan mereka itu belum tahu misalkan boleh siapa jawab Nah, sekarang kasih tahu deh apa nih ada fitur atau kayak gini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Saat ini saya kedatangan teman-teman dari ojek online, ada Kang Yosef sama Bang Ucok. Gimana nih ojek? Nah teman-teman ya mungkin ya sahabat Wilip Online pernah nih ketemu sama Bang Ucok sama Bang Yosef juga saat order ya. Udah lama nih Kak. Bang, manggilnya kan apa Bang nih? Bebas biasanya. Bang aja ya, karena biasa kalau ketemu Bang udah lama di ojek online kan? Bang, Kalau saya sih ya lumayan lah, udah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun. Iya, 2 tahun dari 2019 udah mulai masuk online. Berarti di masa awal-awal ya? enggak sih. Enggak juga ya? Awal 2016-2017, Oh iya. 2 tahun setelah itu lah. 2016 lumayan lah. Iya. Ramai juga ya Cilegon ya. Ya masih lumayan ramai lah kalau 2015 ya masih agak 2017 sih yang mulai agak ramai. Karena mungkin saat itu baru juga ya. ya. Dan pada saat itu kan banyak ya kayak semacam inilah insentif, terus banyak kan bonus-bonus itu. Promo. Nah Ya. itu saya selaku konsumen udah lama juga sih. Gua punya 2 aplikasi, 3 sama yang baru. Ya kalau mau pakai cari yang lagi promo. Sifat dasar sih kayaknya kalau konsumen itu. Iya, cari Yang yang pertama mereka lihat itu pasti promo. Kalau ongkir kayaknya nomor 4 dah. Kalau misalkan promonya 50.000, ongkirnya 10.000 kan ketutup, ya kan? Makanan atau kita bisa ke tempat tujuan, itu tanpa ribet, nggak usah ke resto ya kan kalau food. Itu sih kayaknya kalau dari perspektif konsumen, lebih ke ya. promo, caranya promo dulu. Cari Caranya. yang benar, betul. Jadi sekarang kan ya kayak Gojek kayak itu kan banyak banget gitu. Mungkin ada yang baru lagi juga, nanti ada promo lagi juga katanya. Nah itu sebenarnya banyak promo sampai ada potongannya tuh besar banget 50%. Rugi nggak sih untuk driver? Enggak, jadi ini kalau sistemnya itu untuk aplikasi yang sekarang udah ada, mereka nggak motong dari driver, tapi memang ada semacam resto dengan aplikator yang kerjasama. Ada yang 65% resto, terus sisanya aplikator, ada yang 100% tergantung ini sih. Jadi si restonya itu yang set mau ada promo ini gitu kan. Kalau promo resto, tapi kalau promo kupon itu dari aplikasi. Dari aplikasi. Jadi kalau untuk pendapatan dari drivernya sendiri nggak berkurang. Enggak, kalau pendapatan driver walaupun promonya gede-gedean, pendapatan ya tetap segitu standar, nggak ada orang. Kalau pengurangan habis lah. Ya namanya kita nganterin tanpa dibayar gitu. Ya juga sih karena kan ya lagi-lagi saya sebagai konsumen ini beneran segini gitu. Kan dari rumah ke kampus Al-Heria 8.000 gitu. Ini kan murah banget gitu. Purwakarta ya. Iya dari Purwakarta ke Citangkil kan 8.000 gitu ya. Kok ini buat drivernya aman gak gitu? Tapi sebenarnya itu aman ya. Aman justru karena memang adanya promo itu, jadi makin tertarik buat konsumen yang belum pernah pakai jasa ojek online, jadi makin tertarik dengan adanya. Kadang mereka juga nyediain paket gitu. Kalau misalkan kita sering bepergian pakai aplikasi, dia biasanya beli paket yang
kita bayar contoh 130.000 dapat berapa promonya, jadi dia lebih irit lagi kalau memang yang sering, karena buat hemat biaya juga kan. Kecuali kalau yang sekali-sekali paling dia nyari promo yang gratisan. Wah, asik nih, pengejar promo. Pemburu promo. Sifat dasar manusia kayaknya. Cari mudah. Apalagi kan kondisi kayak gini kayaknya untuk menghemat pengeluaran itu cari yang promo gitu. Ya, benar. Mau beli online atau ojek online ya carinya yang promo. Iya, pasti. Ya. Karena memang promo itu nggak dalam bentuk makanan juga bang. Apa? Penumpang pun bisa dapat promo. Misalkan kita mau ke suatu tempat gitu, naik ojek online itu ada juga promo buat penumpang. Jadi bukan cuma di makanan aja kita pesan makan ada promo gitu. Enggak, sekarang udah ada. Kalau penumpang juga dapat promo dengan harga itu. Sekarang udah banyak nih promo-promo di penumpang itu. Nah, setelah promo nih saya jadi ingat dulu itu di Twitter ada salah satu akun yang membahas mengenai kisah-kisah perojol. Ada mulai dari misteri, ada cerita. Nah sekarang di Cilegon pernah ngalamin nggak? Apalagi kan Bang Uco, Bang Yosef udah lama banget gitu di Cilegon gitu. Gimana? Pasti kan setiap hari ini dapat customer ya. Ada yang unik nggak gitu? Ya kalau pengalaman saya sih pernah ya. Itu waktu kalau kita ibarat ojek malam itu bisa dikatakan ngalong ya. Kalau bahasa anak-anak itu ngalong gitu. Jadi waktu itu saya pernah tuh ngalong lah ya. Itu mungkin sekitar jam berapa itu ya? Kira-kira jam 1 ke atas lah. Itu nganter daerah Cendrawasih tuh di yang kawasan industri ya. Cendrawasih KJ itu ya. Itu kan tempatnya. Oh rumahan. Gelap banget itu. Ya itu kan tempatnya gelap banget ya. Mana gelap terus gerimis rintik gitu lah ya. Jam 1 malam, jam 1 lebih lah. Itu order makanan. Jadi nggak tahu kenapa hawanya itu kayak merinding gitu ya. Tapi padahal memang nggak ada apa-apa mungkin. Tapi pas bunyi ada bunyi apa gitu. Jadi seolah ada sesuatu yang horor banget gitu. Disitulah sampai ya motor juga sampai ngebunyi ke samping. Apa namanya pano lah gitu berarti. Itu sih kalau menjadi sama yang ya bisa dikatakan cowok jadi-jadian, kita cewek jadi-jadian itu ada juga panggil santai kan namanya malam-malam kan. Atau manggil dikira hantu atau apa nggak tahu ya cewek jadi-jadian yang di situ tuh. Cewek jadi Itu yang di situ tuh. Ya ada kan? Maksudnya Maria. Iya malam. Ada juga yang seperti itu jadi sampai kaget juga. Aduh, ada yang manggil nih nggak tahunya ya. Itu jadi Satu jenis manusia apa malu halus. kan. Cuman memang parno aja gitu. Porno aja. Iya. Saya juga sering lewat kan, lewat semampir pulang kadang. Iya. Iya. Rata-rata sulit ya. Iya. Mau jangan nengok dah, udah. Iya, udahlah. Nggak tahu itu manusia atau apa, udah jalan aja gitu. Jadi kalau malam memang bawaannya parno aja walaupun ada yang manggil mungkin sekilas kayak cewek tapi namanya hawa takut gitu kan jadi waduh udah kayaknya dia kabur gitu. Itu sih kalau masalah yang horor kayak gitu sih pengalaman saya. Iya sih. Saya jadi ingat juga nih cerita dulu kan yang ngikutin di Twitter. Ada panggilan ke ini apa? Pemakaman Kalibata itu tiba-tiba udah sampai di situ aja. Yang mudah-mudahan Cilegon mah jangan lah. Oh itu titik pengantarannya? Iya, titik pengantarannya. Ada juga sih yang seperti itu. Banyak sih kalau horor. Mungkin kalau kita sih, kalau saya belum pernah nemu yang memang benar-benar kita katakan hantu atau ini lah ya. Cuma hawa aja. Kali kalau misalkan malam-malam kita nganter ke rumah KS yang di belakang itu tuh jalan oksigen ya kan. Itu kan kita bingung. Orderan harus kita sampaikan, ya kan. Posisi gelap tidak ada penerangan dan jalan rusak. Mau ngebut salah, gak ngebut takut. Ya juga ya. Komplek AS kan sekarang jadi horor banget. Dilema kalau udah ngantar daerah situ tuh udah dilema. Banyak mungkin ojol-ojol yang nggak ngambil juga ya. Tapi saya sering ngambil. Ya, tadi paling
baca-baca apa lah yang bisa diucapin. Nah kalau berarti kan kalau itu bisa di ini nggak sih apa? Kalau kita ngebatalin dapat penalti nggak? Ya. Buat ojolnya gitu. Kadang kalau kita seringan nge-cancel itu kita bisa kena sanksi, suspend atau bahkan PN putus mitra. So kalau dari ojol itu yang paling sering saya rasain itu keluh kesahnya lah, banyak. Termasuk salah satu musuh ojol terbesar itu polisi tidur. Musuh ojol terbesar. Apalagi polisi tidur yang tambang, terus bata cuma satu. Kalau kita lewat jeduk gitu kan. Kan itu ngejar waktu kan rata-rata. Terus ada juga yang musuh ojol kedua itu orang nikahan. Dia jalan Dia nutup jalan, aduh harus putar arah nih. Teman nyari jalan tikus itu bikin gondok, menang bisa ngapain kan, tapi aja gondok. Tapi ya emang kalau untuk polisi tidur yang paling serem itu justru ada kayu, padahal kan ukuran segini doang kan. Itu tuh kalau udah ngelindes itu tuh kayak lebih parah sih daripada yang kayak kuburan Cina gitu. Enakan kayak gitu dia karena bertahap gitu kan naik. Itu kan sekaligus. Tumpul lah, benda tumpul mas. Iya. Oh iya, katanya di ojol juga ada organisasinya, perkumpulan gitu kan? Ada. Ya kalau di Cilegon itu organisasinya ya FOCB itu. Apa tuh? Forum Ojol Cilegon Bersatu. Itu menaungi semua base camp. Dan di Cilegon ini kan ada kurang lebih 35 base camp. Dari ujung Merak sampai ujung PCI ya sedang lah. Itu ada 35 base camp total semuanya. Dan ada di unit reaksi cepat juga itu badan besar yang sejajar dengan FOCB. Jadi kita itu komunitas Desa Sangang Bangcok ini kan beda komunitasnya. Beda. Tapi kita digabungin dalam satu aliansi namanya FOCB. Nah di FOCB juga punya sayap-sayapnya kayak WRC, unit reaksi cepat itu kalau menangani yang gawat darurat kayak ada kecelakaan, terus itulah istilahnya untuk reaksi cepat. Jadi kalau ada trouble, bocor ban atau dan sebagainya biasanya tim-tim itulah yang muncul. Itu ada grup tersendiri. Masih satu ini sama FOCB. Terus ada juga RACB ya. RACB Relawan Ambulan Cilegon Bersatu. Ada lagi ROCB ya. Relawan Online Cilegon Bersatu itu kita setiap hari Jumat rutin membagikan makanan Jumat berkah. Setiap hari Jumat. Biasa. Gak pernah terlewat ya? Nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi dari FOCB itu punya sayap-sayap lagi yang memang diperuntukkan untuk hal tertentu gitu kayak WRC untuk respon cepat, ambulan masing-masing. Ambulan itu untuk kita kalau misalkan ada teman-teman ojol atau keluarga dari ojol ataupun masyarakat umum yang butuh ambulan dan sebagainya kita biasanya koordinasi. Terus untuk FOCB itu tadi kegiatan amal relawan. Nah itu berarti kan di komunitas ini bisa mengcover segala macam ya. Salah satunya mungkin ada musibah atau yang paling ditakutin kriminal. Kriminal terjadi sering sih, tapi kriminalnya ya kalau yang kekerasan jarang ya. Tapi kalau yang pencurian motor yang tanpa begal gitu ya, pencurian di parkir itu sering. Itu juga udah bermitra sama pihak kepolisian, Polres Cilegon, terus dari Kodim juga ya. Jadi ketika memang ada sebuah kejadian yang sifatnya kriminal ataupun hal yang harus disampaikan, kita kabarin ke mereka dan mereka pun masuk di grup ya. Masuk di grup. Berarti saling berkabar ya. Karena memang tidak bisa kita hilangkan ojol itu yang hidup 24 jam gitu. Ada apa-apa di jalan biasanya yang duluan ojol. Rata-rata makanya dari pihak Kodim sama Polres juga minta informasi dari kita kalau misalkan ada suatu kejadian atau insiden gitu. Iya sih. Mantap juga ternyata. Ojol aja bisa bersatu. Insya Allah terus-terusan. Tapi kan ini nih agak merembet sedikit ya pembahasan. Hari ini ada apa ya? Bisa dibilang masalah yang dibahas teman-teman ojol nih, ada penolakan dari brand salah satu perusahaan ojol gitu. Itu kan udah tersebar di Facebook segala macem.
Responnya gimana nih Kak? Kita nyoba berapa nih di situ? 8 ya? Oh yang itu ya, yang menolak keras itu ya? Menolak Shopee Food. Iya, menolak keras itu ya. Nah, Ya itu memang sebenarnya kita bukan menolak ya, tapi kita menolak dengan kebijakan-kebijakan dari aplikator tersebut. Betul. Jadi kita juga nggak menolak satu pihak, artinya bukan saya gitu sama Bang Yosef doang, tapi seluruh wadah atau seluruh komunitas yang ada di Cilegon ini udah kita rembukan bareng-bareng tentang kebijakan-kebijakan dari aplikator tersebut. Makanya timbullah kata menolak keras tersebut, karena memang dari aplikasi sendiri nggak ngasih sih kan ya. Jadi kalau sedikit saya tambahin ya, putusan itu diambil atas dasar kesepakatan bersama. Kita kopdar untuk satu aliansi itu RKCB dan memutuskan untuk menolak dengan swadaya kita sebar 8 titik dan kebetulan rame hari ini di media sosial, di Facebook, di Instagram sampai bahkan di YouTube. Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan boleh saya menjawab gini ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak merasa kecewa sama komentar mereka. Saya tidak merasa kecewa, saya juga tidak mengecam komentar mereka, komentar jelek netizen ya, atau ojol-ojol di luar Cilegon. Saya tidak mengecam, kenapa? Ya, tadi mereka itu belum tahu di sini itu seperti apa gitu. Nah sekarang kasih tahu deh apa nih, ada fitur atau promo lagi gitu. Jadi gini, kayaknya saya ngejawab masalah komen-komen di media sosial dulu kali ya. Oke. Ya clear. Ini juga mungkin perlu lah supaya lurus. Yang pertama itu kenapa kita tidak kecewa? Ya karena mereka belum tahu apa-apa, tapi tiba-tiba ngomong gitu. Jadi mereka kalau misalkan kita mau mengomentari sesuatu atau mau menyampaikan aspirasi atau mau menanggapi satu hal, itu harusnya lewat 3 tahap. Yang pertama diam dan perhatikan. Terus yang kedua, kalau misalkan udah diam terus perhatikan, kita pengen tahu lagi, bertanya atau cari tahu. Ketika kita mau mencari tahu ya ke sumbernya langsung, ke A1 atau bertanya ke yang mengeluarkan, kenapa sih ini ditolak, kenapa sih kayak gini. Nah setelah dari dia memperhatikan dan mencari informasi dan bertanya, baru komentar atau memberikan saran. Kalau netizen ini nggak nyampe ke sana, jadi langsung saran sama komentar gitu. Ya namanya netizen mah apa yang dia lihat udah langsung komen jeplak aja gitu. Sedikit melanjutkan ya. Yang pertama, di sini nggak ada frasa melarang. Kalau yang diartikan sama netizen itu kita menolak berarti kita melarang. Padahal dua kata itu berbeda. Menolak dengan melarang. Kalau melarang kita harus punya otoritas. Makanya kan orang-orang itu nanya, siapa kamu komunitas ojol doang? Kok bisa gitu nolak Shopee Food? Kita itu menolak, kita punya hak. Tapi kalau kita melarang, baru kita nggak punya hak. Itu otoritas yang bersangkutan, entah siapa lah, mungkin dinas perhubungan atau pemerintah. Itu otoritasnya melarang. Kalau kita menolak itu perubahan gini. Kita ditawarkan sesuatu nih mau minum nggak? Kita punya hak menolak. Oh enggak lah. Nah sama kayak gitu. Ini mau Shopee Food pak, Shopee Food enggak? Aduh, kalau misalkan kayak gini sistemnya kita enggak deh. Nah itu, jadi mereka itu belum bisa berpikir jauh perbedaan antara melarang dan menolak. Orang kita omnibus law kita tolak, siapa kita? Ya, kita kan punya untuk menolak. Kalau masyarakat punya hak untuk menolak, tapi untuk melarang. Terus yang selanjutnya itu, yang kedua, masalah kenapa kok mengatasnamakan komunitas ojol, bukan mengatasnamakan Grab ataupun Gojek. Karena gini, ada orderan. Enggak. Kirain dapat orderan. Karena gini, kalau kita mengatasnamakan Grab dan Gojek, kita nggak punya wewenang untuk kesana. Itu aplikator ataupun Maxim, kita nggak punya wewenang kesana. Kita komunitas yang nanti akan bersentuhan langsung dengan Shopee Food, yang otomatis pasti mereka sasarannya kita juga sebagai ojol, karena yang udah lebih dulu paham masalah aplikasi dan lain sebagainya, cara penggunaan. Itu tadi, kita kenapa nggak mengatasnamakan Grab sama Gojek ataupun Maxim? Karena kita bukan aplikator, kita komunitas. Makanya kita mengatasnamakan komunitas. Itu
Terus ada lagi banyak sih komentar miring kayak apa namanya, kenapa kita tidak menolak Maxim, ya kan? Padahal Maxim itu salah satu aplikator yang kita anggap menurunkan Argo dan sebagainya. Nah, Maxim itu datang ke Cilegon sebelum kita diaktakan. Kita sudah punya akta notaris 2020 akhir. Sebelum kita diaktakan. Dan sekarang Maxim itu udah punya banyak driver. Nah ini nih, ada orang yang komentar kalau misalkan komunitas melarang Shopee berarti nanti ojol versus ojol. Nah ini salah. Kalau misalkan kita menolak Maxim yang udah ada delivernya, berarti ojol versus ojol. Ini yang dinamakan ojol versus ojol. Tapi kalau kita melarang Shopee Food untuk masuk, itu bukan ojol versus ojol, tapi ojol tidak sepakat dengan adanya aplikator tersebut karena belum sesuai, tidak menyesuaikan dengan apa istilahnya, tidak relevan lah untuk poin-poinnya gitu. Terus ada juga yang kayak apa namanya, banyak sih komentar bingung juga gitu. Ya banyak lah komentar. Tapi sebenarnya apa sih yang ditolak itu tuh? Jadi gini, kalau yang tidak mungkin sepaham kali ya. Ya, jadi mindset masyarakat itu yang komen-komen itu kan kita menolak ojol, kita nggak mau berbagi rezeki, kita nggak percaya kalau rezeki udah ada yang ngatur. Kita percaya, bahkan saya sendiri saya senang kalau misalkan ada aplikator baru dan saya pun pasti daftar. Kenapa? Karena itu membuat sebuah peluang untuk kita mendapatkan orderan ketika salah satu akun kita ambil. Cuman ini loh yang harusnya disesuaikan, kayak atribut itu ber-DP sampai 150 ya. Sekarang cash nggak bisa kredit itu kan masa gini, kalau ojol kan pendapatannya kan udah seberapa ya. Kalau misalkan kita lemparkan ke situ semua, ya itu tadi. Kalau misalkan bisa ya langsung cicilan dari awal, sekaligus setoran saldo masuknya ke saldo driver seperti aplikator lain. Itu yang kita mau. Terus kayak insentif. Maaf, ini ngebahas Shopee Food yang tadi konten yang di kenapa kita menolak itu? Okay, terus yang kedua kayak insentif. Kan setiap ojol rata-rata ada insentif ya. Nah di sini untuk Shopee Food itu walaupun kita dapat 13 orderan, 18 orderan, bahkan sampai 20 orderan, itu cuma dapat berapa sih? 10.000 berapa? Di 10 ribuan lah. Jadi nggak ada kalkulasi. Nggak ada kalkulasi. Oleh aplikator lain ada. Itu kan yang salah satu yang kita kejar juga kan selain Argo. Terus ada lagi yang masalah ini apa namanya? Ada notifikasi seakan-akan memaksa. Jadi ketika kita daftar Shopee Food, itu ada aplikasi masuk. Kalau kita tidak menjalankan 3 orderan minimal dalam 7 hari, akun kita kena suspend. Dan kita harus ke kantor. Itu kan repot. Sedangkan yang ojol itu belum tentu ojol doang gitu. Dia ada yang kerja, atau ada yang memang lagi di luar kota, atau lagi ada berhalangan buat tidak mengaktifkan. Dalam 1 minggu cuma dapat 2 orderan ya suspend. Kalau tiap minggu kayak gitu ya tiap minggu ke kantor. Jadi itu sih yang memberatkan kita. Jadi sebenarnya sahabat Philip Online, penolakan itu justru dari teman-teman komunitas ojol ini ingin melindungi teman-teman ojol yang gabung ke Shopee Food. Iya. Gitu sebenarnya, untuk mendapatkan kesetaraan sama dengan teman-teman ojol dari aplikator lainnya. Betul. Saya pun pasti daftar Shopee Food. Orang seneng saya main food ya kan, enak dari. Jadi bukan ininya ya, bukan menolak karena ojol versus ojolnya itu gitu, bukan, tapi justru teman-teman yang sudah lebih dulu dan tergabung di komunitas sebenarnya ingin melindungi teman-teman yang nanti gabung ke aplikator itu. Ya biar nggak kayak Maxim lah, kasarnya gitu. Gitu. Karena memang kalau ini, Maxim kan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena udah ada ojolnya, berarti kita berantem sama ojol lagi, kita nggak mau. Karena memang gini, kita berkaca atau bercermin dari kota tetangga kita yang di sana. Ya. Jadi sebelum Shopee Food ini masuk di Cilegon, dia udah masuk dulu di Serang. Nah, di situ mungkin ada crash ya. Setelah berjalan beberapa bulan itu ada crash. Yang tadinya ada insentif berapa ribu gitu ya, terus menurun secara sepihak tanpa ada informasi. Terus lagi untuk masalah Argo turun juga. Nah, untuk masalah atribut sendiri itu
ya bisa dikatakan terlalu berat lah kalau untuk driver baru gitu kan ya. Apalagi yang notabene belum ada konsumennya di Cilegon ini, masih merintis lah ibaratnya gitu. Masih promo juga. Iya, memperkenalkan. Dengan kita mendaftar dengan istilahnya harus membayar atribut tersebut dulu kan berat buat kita. Apalagi sekarang dengar-dengar itu atribut cash sebesar 450.000 cashnya itu. Kalau waktu di Serang itu kurang lebih katanya sih ada DP 100 dan terus 60 juga. Iya, jadi kondisional di sana aja itu tergantung orang-orang ya. Jadi sebenarnya gini, kita sebelum melakukan penolakan itu sorenya lu ketemu sama orang ini ya, Sophie ya? Iya, ketemu. Kita ketemu sama orang Sophie, ada 2 orang ketua kita, Bang Dedi sama Bang Ucok wakilnya. Setelah ketemu itu merasa nggak pas, itu habis itu langsung dikopdarkan. Karena emang biasanya kita kayak gitu. Dan ingat bukan cuma Shopee Food yang pernah kita lawan. Itu pernah kita Gojek dan aplikator lain. Gojek itu pas waktu kita offbeat ya. Kita offbeat itu lama banget. Turun juga itu. Dan cuma Cilegon kayaknya yang di Banten ya yang offbeat ya. Kita matikan akun Gojek, itu order udah mau lah kemana-mana gitu. Itu sih. Jadi kita bukan cuma sekarang gitu kita menolak, kita juga ada kronologinya. Jadi memang ya hal biasa lah bagi kita kalau misalkan memang kita ada satu hal yang baru yang dirasa oh ini bakal memberatkan nih nantinya, janganlah, coba kita komunikasi lagi, siapa tahu bisa ketemu jalan yang lurusnya gitu, yang ketemu titiknya ya kita menerima dengan lapang dada, bahkan kita pun siap buat daftar rame-rame Ya, apalagi kalau saling menguntungkan ya. Karena mungkin ya Bang Ucok juga sama Bang Yosep karena udah ngaspal lama, jadi tahu beratnya jadi ojol itu seperti apa. Ketika panasan, belum lagi sekarang musim hujan tiba-tiba banjir. iya. Cilegon tersendiri, Iya. banjir di mana-mana. Banjir itu kan mendadak banget. Ya emang kita nggak ada yang tahu ya masalah cuaca kayak gini. Nah, ke depan persoalan ini seperti apa? Apakah masih terus ada mediasi dengan aplikator tersebut atau masih tetap ini aja gitu dibiarkan atau kayak gimana kan? Kalau yang disampaikan pihak Shopee kemarin itu mereka tetap tidak merespon apa yang kita inginkan, terutama masalah kayak penurunan DP, per semua DP ya 150 ya kayak kemarin ya kita minta 50.000 lah gitu, jangan 150. Kalau misalkan selama itu masih belum, ya kita akan tetap komitmen buat menolak. Sekalipun nanti buka ya kita nggak mungkin memblokade mereka, kita juga tahu lah itu ranahnya udah beda gitu kan. Cuman kita hanya sebatas menyampaikan kepada komunitas yang tergabung di FKCP bahwa nih ada keputusan bersama-sama, tolong kita ikutin, paling itu sih. Dan alhamdulillah anak-anak komunitas-komunitas yang ada di FKCP itu sepakat semua, bahkan bikin poster sendiri ya, bikin poster sendiri pribadi gitu. Kayak saya ini komunitas komando nih, komunitas antar ojol driver online. Ini Kotu ya. Kotu. Apa tuh kota tua? Komunitas ojol Teratai Udi. Oh, Teratai Udi. Kebetulan nama kampung sendiri gitu. Saya nongkrongnya biasanya depan Legend sama. Jadi kita alhamdulillah anak-anak pada kompak ya. Pada kompak, Walaupun ada sentingan-sentingan di media ya lu nggak tahu di sini gitu kan. Lu nggak tahu sini gitu, situ nggak tahu sini gitu. Pada intinya sih gini, kita menolak itu untuk kesejahteraan driver yang ada di Cilegon. Nah itu. Biar kita maksim. Untuk kesejahteraan yang ada di Cilegon. Saya pun nggak munafik kalau memang si Shopee ini nanti mensejahterakan kita, ya kenapa nggak kita ambil? Bisa pindah. Iya, bisa jadi Bukan pindah. pindah, kita bisa menggunakan jadi banyak juga. aplikasi. Iya, gitu. Dan kantor ya kita Intinya yang penting poin-poin yang apa yang kita harapkan itu menolak direalisasikan. Itu pun buat kemajuan teman-teman yang ada di Cilegon, termasuk Shopee-nya juga kan gitu. Nah itu, jadi bukan melarang ya, tapi menolak dengan syarat dan ketentuan jika ingin gabung ke Shopee Food gitu. Nah, sahabat Bilik Online mungkin ya nanti kalau ada baca-baca nemu di sosial media, jangan langsung menjustifikasi, kenapa ini drivernya nolak, tapi sebenarnya nolak itu untuk melindungi teman-teman ojol yang mau gabung ke aplikator tersebut gitu.
Ada pesan-pesan nih, waktunya juga karena udah mepet kan. Paling sih kalau dari saya ya, ketika ada sebuah hal yang mengundang perhatian, cari tahu dulu apa dan bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi kalau berkomentar itu kasarnya gini, ketika kamu keluar terus mau berkomentar itu isi kepala bawah gitu, jangan ditaruh di lemari gitu. Dicerna dulu gitu. Takutnya meninggal di lemari ya kan, ngomongnya kayak gitu. Kasar ngomongnya. Bang Ujo, Kalau buat saya sih, untuk semua teman-teman driver yang ada di Cilegon, saya sebagai pengurus FOCP yang ada di Cilegon enggak melarang buat teman-teman yang mau daftar silakan, tapi setidaknya dipelajari dulu kenapa kita menolak, itu di situ ada poin-poinnya. Itu pun buat teman-teman driver yang ada di Cilegon semua. Kalau memang nanti dari pihak Shopee menyetujui apa poin-poin yang ada di dalam tersebut. nah, terima kasih nih Siap. Bang Ujo, Bang Joseph. Mampir lagi ini mungkin kalau Bang Yosef udah yang kedua kali ya. Nanti mudah-mudahan lah kita ada hal rencana besar juga mau pengadaan ambulan. Mudah-mudahan tercapai lah. Lagi proses penyusunan sih. Mudah-mudahan amin. Amin, amin. Semoga apa yang dicita-citakan, yang direncanakan bisa berjalan dengan amin. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.